Selamat berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita, Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, tema inspirasi sabda hari ini adalah belajar dari sikap Yesus terhadap orang berdosa. Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Lewi yang juga dikenal dengan nama panggilan Matius adalah seorang pemungut cukai. Pada masa itu pemungut cukai atau petugas pajak dipilih oleh penguasa Romawi dari penduduk setempat yang dianggap bisa diajak bekerja sama dengan penjajah. Mereka mendapat tugas untuk menarik pajak tetapi tidak mendapat gaji. Karena itu, para pemungut pajak biasanya menaikkan jumlah tagihan. Kelebihan ini dianggap sebagai upah mereka. Itulah sebabnya mereka dicap sebagai pendosa dan bukan orang Yahudi yang saleh. Mereka dituding sebagai pengkhianat bangsa, antek-antek penjajah, sebab tega mengisap darah bangsanya sendiri. Di tengah pandangan-pandangan negatif tersebut, Yesus memanggil Lewi alias Matius, si pemungut cukai, untuk mengikuti Yesus. Yesus kemudian bahkan makan di rumah Matius. Bisa dibayangkan bagaimana reaksi orang-orang Farisi melihat sikap Yesus itu. Tetapi Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Dan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus menunjukkan sikap mengasihi para pendosa. Yesus tidak menyetujui dosanya, tetapi Yesus tidak membenci, menjauhi, atau mengutuk orangnya. Justru Yesus mengasihi orang yang berdosa dan mengajaknya untuk bertobat. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sikap Yesus terhadap orang berdosa itu kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang berdosa di sekitar kita? Di lingkungan kerja kita misalnya, bagaimana kita bersikap terhadap bawahan kita atau karyawan kita yang bersalah? Apakah kita mendekati dia, mendengarkan dia, lalu mengajaknya untuk memperbaiki kesalahannya? Ataukah kita langsung menghakimi dan memberikan sanksi berat, bahkan mungkin memberhentikannya? Di lingkungan tetangga kita, bagaimana kita bersikap terhadap tetangga kita yang karena kelalaiannya mendatangkan kerugian terhadap warga? Kita berusaha menyadarkan dia, ataukah lebih cenderung untuk menghakimi dia beramai-ramai? Di dalam lingkungan keluarga, bagaimana kita bersikap terhadap anak-anak kita yang melakukan kesalahan yang fatal? Anak kita yang malas, menganggur, atau anak kita yang hamil di luar nikah, tentu sangat memalukan. Apakah kita merangkul dia, mendengarkan dia, menguatkan hatinya, ataukah kita malah menghakimi dia?
bahkan mengusirnya dari keluarga? Apakah kita mau mendengarkan dia dan mencari solusi terbaik, ataukah berhenti pada sikap menyalahkan dia dan menyesali aib yang ditimpakan pada keluarga? Bagaimanakah sikap kita terhadap suami atau istri yang tidak setia, bahkan selingkuh? Apakah kita berusaha untuk bersabar, mendekati dia dan berusaha menyadarkan dia, ataukah justru membenci dan mengucilkan dia? Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sikap Yesus terhadap para pendosa ini kiranya dapat menginspirasi kita untuk berusaha mengampuni daripada mengucilkan, mendoakan agar saudara kita atau anggota keluarga kita yang bersalah itu bisa sadar, bukannya mempergunjingkan kesalahannya dan mempermalukan dia. Mengasihi dan mengampuninya, bukan membenci dan mengutuknya. Merangkul dan mengajak untuk memperbaiki kesalahan, bukan menjauhi dia. Seperti Yesus mengasihi dan merangkul orang berdosa, demikianlah hendaknya sikap kita terhadap anggota keluarga kita atau sesama kita yang telah melakukan kesalahan dan dosa. Sesuai doa yang selalu kita ucapkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lakukanlah apa yang selalu kita ucapkan dalam doa Bapa kami, doa kita kepada Tuhan itu. Tuhan mengindahkan sikap kita.